Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'millah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana kita sudah sampai di surah Al-Takasur. Sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari buka halaman 35. Banyak sekali pada minggu kemarin pada pelajaran Al-Quran Hadis kalian menghafal setoran surah At-Takasur. Banyak di antara kalian masih tidak memahami panjang pendeknya dan masih tidak memahami makhrajul hurufnya. Maka hendaknya tolong diperhatikan dalam makhrajul hurufnya atau panjang pendeknya, atau di mana kita hendaknya berhenti. Itu harus dipahami. Karena surah ini sudah, kenapa kalau disuruh hafal? Karena surah ini sering kita pakai ketika di sholat tarawih. Imam bacakan, pasti ayat pertama yang dibaca oleh imam adalah surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul 'azim. Jadi lihat Jadi lihat dalam bacaan tersebut seperti halnya alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Jadi haknya itu H besar jangan hak, tapi h. Jadi harus kalian teliti dalam bacaan tersebut, harus kalian teliti. At-takatsur, ta, lidah digigit. Titik 3, ta, lidahnya digigit. At-takatsur. Harus kalian baca yang benar. Hatta, ha, bukan h. Ha, bukan a. Hatta zurtumul maqabir, bukan hatta jur. Jadi jur ini za, bukan ja tapi za. Gigi sama gigi tekan, za, zur. Tumul maqabir, ko, bukan ka, ko. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa, bukan saupa. Ta, bukan ta. Ta, ain, ada ainnya ta. Harus tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Harus tahu bacaannya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya. Latarahunnal jahim. Ini baru jahim, bukan zahim, malah dibalik jadinya. Yang tadinya za malah dibaca ja, yang dari ja baca za. Beda harus bedakan. Kalau za berarti za,
Kalau ja biasa jim, ya. Kalau zai jza, ya. Tsumma la tarahunnaha ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Za, kalau ini za, ya. Lidah dikit juga. Yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu bacaan yang benar, ya. Bacaan yang benar insyaallah, ya. Insyaallah. Jadi itu adalah kita harus, ya. Kita harus ketika kita membaca Al-Qur'an, hendaknya kita itu tahu panjang pendeknya atau makhrajul hurufnya. Kenapa? Karena bahasa Arab, ya, salah harokat salah arti, ya. Jangan sampai, ya, salah harokat salah arti. Seperti halnya hammam sama hamam, hammam sama hamam. Hammam ada tasdid, hammamun ada tasdid di mimnya, sama hamamun nggak ada tasdid, beda arti. Kalau hammamun itu kamar mandi, kalau hamamun burung merpati. Nah, makanya jangan beda bacaan, ya. Kalau bahasa Arab salah baca salah arti, ya. Makanya usahakan kalian belajar di rumah, di pengajian-pengajian, ya. Baca Iqra yang benar kalau masih Iqra, atau baca juz amma yang benar kalau masih sama, atau Al-Quran, ya. Jadi betulkan bacaan-bacaan kalian, ya. Ustaz nggak bisa cadel, insyaallah, insyaallah kalau kita sering baca, insyaallah Allah pergerakan itu lidah kita. Nggak ada yang nggak bisa, ya. Nggak ada yang nggak bisa. Asaki baki, ya. Asaki baki. Yang bikin semua itu masih ada, baki Allah kala badi, ya. Dia tetap bisa semua itu kalau berusaha, ya. Manjadah wajadah, ya. Berasa yang sungguh pasti bisa, ya. Pasti bisa baca dengan bacaan yang benar. Jangan sampai kita tidak bisa dalam baca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Nanti kalian, kita semua, kalau kita naudzubillah min dzalik nggak bisa baca Al-Quran, kita bakalan nyesal nanti ketika kedua orang tua kita meninggalkan kita. Kita nggak bisa mengaji, ya, nggak bisa ngajiin, itu menyesal, sangat menyesal, ya. Apalagi makanya di pelajaran fikih, kalau kita nggak bisa belajar mensolati jenazah, ya, bagi laki-laki, ya, kita sungguh menyesal nanti ketika kedua orang tua kita meninggalkan kita. Karena kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan meninggal dunia. Nah, yang B, mengartikan surah At-Takasur. Setelah membaca surah At-Takasur dengan ilmu tajwid yang benar, perhatikan arti perkata ayat dan seluruhnya. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Hingga kalian masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak akan kamu mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian janganlah begitu, kelak akan kamu mengetahui. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, dia kelak akan mengetahui. Summa kemudian lau, jika, ilmal yaqin. Summa kalla sawfa ta'lamun,
Kemudian lau jika ilma dengan pengetahuan, al yakin yang yakin, la tarahunna niscaya kamu akan benar-benar melihat al jahim neraka jahanam ya. Tsumma kemudian la tarahunna kamu benar-benar melihatnya neraka jahim tersebut, ainal yakin dengan mata kepala sendiri, atas alunna kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin pada hari itu, an-naim suatu kenikmatan. Jadi bahwasannya apa maksud dalam surat tersebut? Bahwasannya ketika kita masuki kuburan, ketika manusia meninggal dunia, ketika manusia di dalam kubur, bahwasannya di situ akan dilihatkan, di situ dia akan mengetahui ada pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, jadi semua ada, jadi semua di situ kita akan mengetahui di mana ada surga dan ada neraka. Nih hatiannya terjemahan surah At-Takasur di halaman 37, lihat dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pertama, ayat pertama adalah bermemegahan telah melalaikan kamu. Yang kedua, ayat kedua, at-tatwiru minal qabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalau sobat alamun, jangan begitu. Kelak kamu mengetahui akibat perbuatanmu ini. Yang keempat, ayat keempat apa? Kemudian jangan begitu, kamu akan mengetahui. Yang kelima apa? Jangan begitu sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, latarhunnal jahim, niscaya kamu benar akan melihat neraka jahanam. Tsumma latarhunna ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latusaluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jadi semua amaliyah kita, atau kekayaan kita di dunia nggak bakal dibawa ke kuburan, nggak bakal. Mau HP, mau motor, mau rumah, siapapun nggak bakal membawa apapun kecuali sekain kapan dalam kuburan. Di situ semua akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Soalnya kenapa? Dijelaskan bahwasanya hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam, manusia, meninggal dunia, amaliyah semua, apapun duniawi, itu terputus kecuali 3. Apa aja? Jadi jika manusia itu udah meninggal dunia, ada amaliyah yang tidak terputus, ada 3, semuanya terputus. Apa aja? Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah, maksud sedekah jariyah adalah sedekah yang mengalir. Dia sering menyumbang masjid, dia sering menyumbang pondok pesantren, dia sering menyumbang tempat-tempat pelajaran, tempat-tempat ilmu agama, atau dia sering menyumbang madrasah-madrasah. Jadi situlah bahwasanya sedekah jariyah, yang mana ketika itu murid belajar di bangunan itu, dia mendapatkan pahala. Ketika murid itu menjadi guru dan dia mendapatkan pahala sampai muridnya itu murid sampai mengalir segitu, maka itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua apa? Al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Ilmu yang bermanfaat apa maksudnya? Dia seseorang guru atau seorang yang menyampaikan kebaikan. Misal
walaupun nggak guru, dia menyampaikan suatu kebaikan. Misal ada seseorang yang makan berdiri atau minum berdiri, ditegur olehnya, kamu jangan makan berdiri, kamu jangan minum berdiri, karena Nabi kita tidak mengajarkan hal itu. Nabi kita mengajarkan makan itu duduk, minum itu duduk dengan tangan kanan. Nah, sehingga orang itu mengamalkannya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ya. Sehingga orang itu mengamalkannya dan orang itu menyebarkannya ke orang lain jika ada orang yang berbuat hal seperti itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Awalidin sholihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya, ya. Selalu mendoakannya, kedua orang tuanya, ya. Yang orang tua sudah meninggal didoakan terus anaknya, ya. Itu dia, ya. Jadi amaliyah kita terputus, ya. Jika seorang meninggal dunia ke dalam kubur, maka tidak dibawa apa-apa kecuali 3 perkara itu yang masih berada di dunia, ya, tetap mengalir amaliyah itu, ya. Dari ayat tersebut, dari surat tersebut menerangkan bahwasanya manusia akan menemui alam kubur, yang mana di situ akan dipertanggungjawabkan semua dari kenikmatan kita tersebut, ya. Yang C, memahami isi kandungan surah Takasur. Amati gambar di atas. Pernahkah kamu melakukan seperti gambar di atas? Nah, ya, amati, ya. Jadi bahwasannya gambar tersebut ini namanya saling menolong, ya, dermawan, ya. Hendaknya saling mengasihi. Ayat pertama surah At-Takasur berkaitan dengan kabilah di Madinah, ya. Ini bahwasannya sababun nuzul, sebab turunnya surah tersebut, ya. Ayat pertama surah At-Takasur berkaitan dengan kabilah di Madinah, yaitu Bani Harisah dan Bani Hars. Mereka saling membanggakan harta dan golongan masing-masing dan menjadikan mereka lupa dan lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takasur menjelaskan kepada kita untuk tidak bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, terutama dalam harta. Misalnya ada teman yang bercerita tentang rumah baru ayahnya dan harganya mahal, ini termasuk bermegah-megahan. Jadi jangan sombong, ya. Jika kita baru beli mobil, misal ayahnya atau punya mobil atau punya rumah di mana aja ada, jangan kita ceritakan, ya. Agar apa? Agar tidak ada rasa kibir atau sombong dalam diri kita, ya. Karena kesombongan itulah akan mencelakakan kita sendiri, ya. Nah, jangan, ya. Jangan sekali-kali kalau kita punya kenikmatan atau, ya, bermegah-megahan, ya, punya mobil mewah apa, jangan cerita, udah. Cukup, ya. Cukup kita yang tahu aja, atau jangan diceritakan lah, biar orang tahu aja sendiri, ya. Penting agar kita tidak ada sombong, ya. Selalu merasa rendah di diri, tawadhu. Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya. Namun harus ingat bahwa kekayaan jangan sampai kita jadikan sebagai tujuan hidup. Yang harus kita ingat bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahwasannya manusia diutus di muka bumi ini untuk beribadah, ya, bukan untuk pamer-pamer kekayaan ataupun kesombongan, ya. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hidup sementara, ya. Kita ini sebenarnya
seperti halnya kalau kata guru Al-Fakir, guru saya, ya, kita ini seperti halnya halte bis, terminal, ya. Bis itu kalau di halte mampir aja sebentar terus berangkat lagi. Seperti halnya gitu, ya. Hendaknya beramallah soleh, beramallah baik kepada sesama manusia, ya, saling menolong, ya. Yang terpenting jaga akhlak kita, ya. Yang penting jaga akhlak kita kepada orang lain, itu, ya, adab. Isi dalam surah At-Takasur adalah keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal dunia dan sering melalaikan ibadah. Baru menyadari kesalahannya itu setelah ajal menjemput. Manusia akan ditanya di akhirat kelak tentang nikmat yang menjadi kebanggaannya. Tegasnya surah At-Takasur menjelaskan tentang celaan dan ancaman terhadap orang yang bermegah-megahan dengan apa yang diperolehnya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Mereka akan diazab oleh Allah dan akan ditanya tentang apa yang dimegah-megahkannya itu. Jadi orang kaya yang bermegah-megahan tapi tidak di jalan Allah, itu sungguh rugi, sungguh rugi. Puasanya kan ada orang kaya yang dermawan, yang baik hati, itu yang nikmatnya akan bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih, antikma fil jab ya ikama fil ghaib, jadi keluarkan apa yang di kantongmu, kelak akan datang yang tidak terduga-duga, ya. Jadi jangan sekali-kali jika kita menjadi orang kaya sombong, apalagi udah miskin sombong. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya. Semoga kita terhindar dari sifat sombong pada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kalau manusia sudah berujung ajal, pasti dia akan tahu bertobat. Pasti, seperti halnya apa? Fir'aun, kalau udah sampai di sini rombongan, ya, ruh udah sampai sini, nggak bakal diterima tobatnya, nggak bakal diterima tobatnya. Kalau dalam kitab jelaskan, ya. Jadi itulah, ya. Jadi kita ambil pelajaran dari hal itu. Jadi kelak akan menyesal nantinya seseorang yang berbuat sombong, bermegah-megahan dan kekayaan tidak di jalan Allah, sungguh merugi. Semoga kita menjadi orang yang kaya tapi dermawan, orang yang kaya tapi dermawan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembicaraan ataupun dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas kalian nanti, adapun tugas kalian ini di halaman 39, yaitu mari berlatih ta'lamuna kalla sofa. Jadi disusun, ya. Disusun kembali, tulis kembali, susun yang benar, 39 yang pertama, yang kedua, pasangkan kata dengan artinya yang benar. Pasangkan kata dengan artinya yang benar. Jadi 39 sampai 40, 1 sampai 2 tuh. Jadi 39 4 soal doang. Yang kedua nomor halaman 40 5 soal aja tapi dipasangkan, pasangin, di buku tulis nggak apa-apa, di buku tulis nggak apa-apa, Cukup sekian dari saya. Belajar yang semangat, jangan sampai malas-malasan,
belajar yang semangat, apalagi ini kita belajar Al-Quran hadis. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.